Astaga. Dia itu aib keluarga. Jadi dia tuh cerita, yang sudah sembuh itu cerita ke kita pas nangis dia itu. Ya kita ikut nangis, namanya jiwa keibuannya langsung bangkit ya. Tak rangkul gitu ya, udah istighfar ya gitu. Kalau anak sekarang itu lebih berani, lebih emosional, ya kan? Iya. Karena mereka itu sudah dari segi makanan sudah sangat bergizi, ya kan? Dari segi sosialisasi mereka itu sudah gampang bersosialisasi. Iya. Internet sudah di mana-mana, ya kan? Seperti itu bedanya. Di rumah sakit Jiwa Menur, ya kalau kita itu kan di provinsi itu kan punya rumah sakit Jiwa Menur itu punya provinsi ya. Itu di komisi E itu sering rapat kerja dengan mereka. Ya kan, mereka memaparkan itu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kerusakan moral, ada hamil di luar nikah, dan mereka keluarga tidak diterima, ya kan. Dalam keadaan hamil mereka terkatuk-katuk, stres, akhirnya ketemu sama petugas rumah sakit Jiwa Menur, diambil mereka itu. Jadi ini kasus-kasus seperti itu kadang tercatat, kadang tidak. Iya. Ya kan? Kadang mereka itu dari keluarga baik-baik itu ini masalah tabu. Anak yang dalam keadaan stres yang harusnya dirangkul keluarga, diakui di masyarakat, ya kan? Abamu, umimu meninggal. Suamimu yang kamu timpa setiap hari, itu ya, yang kamu keloni setiap hari itu juga belum tentu. Suatu saat juga meninggal. Suatu saat juga kalau stroke juga nggak bisa apa-apa. Kalau kamu curhat sama temenmu, kalau temenmu masih baik, kamu masih selamat. Tapi kalau sudah nggak baik, kalau sudah nggak baik temenmu, ya udah, kamu akan diumbar-umbar nanti kejelekanmu. Aibnya dibuka. Iya, jadi curhat yang baik itu kemana, nak? Ke Allah. Selamat datang Ibu Siti Salamah SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat datang Ibu di podcast Kios Koran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi guys di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilo Rara. Dan kali ini kita akan ngobrol santai kembali ya bersama dengan anggota DPRD Jawa Timur dan dari fraksi Nasdem ya. Yang ini beliau ini adalah sosok perempuan yang sangat-sangat dikenal oleh masyarakat di dapilnya, yaitu di Bangil, Probolinggo dan juga Pasuruan. Dan di Komisi E ini membidangi terkait salah satunya adalah kesehatan mental. Dan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental ya Ibu ya. Tapi sebelum itu kemarin kayaknya dengar-dengar Ibu ini sempat cerita kalau dulunya itu basicnya adalah seorang guru. Apakah betul itu Ibu? Ya, dulu sebelum menikah. Sebelum menikah. Ya. Nah ini kan cocok banget ya. Guru itu kan pantas aja, sosok keibuannya itu terlihat sekali karena memang beliau ini seorang guru. Guru itu ada kepanjangannya. Apa? Digugu dan ditiru. Iya betul. Digugu dan ditiru. Insyaallah. Oh dulu sebelum nikah jadi guru Bu? Iya, dulu saya tuh jadi guru SMA di SMA Muhammadiyah Kota Pasuruan. Oh. Nah, setelah menikah, suami saya bilang sama siapa itu? Sama Abah, sama Umi saya. Pak Umi, mohon izin istri saya tidak boleh mengajar lagi karena saya keberatan sudah berumah tangga gitu katanya, gitu biar fokus sama keluarga katanya gitu. Pada waktu itu Abah saya keberatan. Kata Abah saya gini, loh itu kan ilmu itu kalau dialirkan itu seperti air mengalir, semakin dialirkan semakin bening. Tapi kalau tidak dialirkan akan keruh, nak gitu katanya gitu. Nggak mau kalah dia, bilang gini sama Abah, loh Pak itu kan istri saya. Nun sewu Bah, kalau dulu itu memang putrine panjenengan, tapi sekarang istri saya.
mboten penak, Pak. Masa saya gaji karyawan kok istri saya cari gaji, katanya gitu. Iya benar juga sih. Alasannya gitu. Abah itu alasannya gitu. Siapa itu suami saya ke Abah itu gitu. Loh iya ya. Iya ya. Anakku tuh sudah punya suami ya gitu. Kayak drama-dramaan gitu dia. Dulu sempat ngajar apa Iya itu? ya. Saya itu pada waktu itu apa sejarah gitu loh. Apa sih? Sejarah. Bukan ada PPKN. Oh, PPKN. Oh. Dulu ada pelajaran Iya, PPKN. ada Iya. PPKN. Sudah tingkat Sekarang- SMA berarti. Iya, SMA. Muhammadiyah tadi tuh. Oh, Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Itu tahun berapa, Bu? Lupa saya. Lupa, udah lama sekali soalnya. Iya. Oh, berarti dulu basicnya seorang guru. Itu Iya, memang dari pertama gadis sudah menjadi seorang guru atau pindah-pindah ya? Pada umumnya anak muda gitu kan masih. Itu masih saya pertama kali apa itu jadi guru ya. Belum PNS, belum pegawai negeri, belum. Terus ya itu sama suami saya itu keberatan karena saya sudah berumah tangga, harus fokus ke apa itu ke keluarga. Sebelum menghadap ke Abah, dia itu sudah berkomunikasi dengan saya. Terserah jenengan, kalau jenengan menghendaki saya ndak mengajar nggih monggo, ndak apa-apa. Saya gitu. Terus ke apa saya, ya ndak apa-apa, wong itu istrimu. Yang penting dibuat baik, katanya gitu. Anak saya dibuat baik, itu sudah terserah kamu, itu sudah kewajiban kamu, gitu. Ya sudahlah, saya nggak jadi guru lagi. Terus nih mau Iya, terus. Kan biasanya habis bekerja terus nggak kerja itu rasanya kayak gimana gitu kan? Ada yang beda gitu kan ya, Bu ya? Kebetulan sama Allah itu saya dikasih kemurahan ya. Kemurahan dari Allah. Saya itu menikah itu langsung dikasih mengandung. Oh, langsung berarti ya. Iya. Cepet berarti ya, Bu ya. Saya dikasih apa itu sama Allah itu mengandung, fokus ya. Fokus di kandungan. Dan suami saya itu dulunya itu dia itu sering itu loh, apa itu kalau ada bupati calon bupati gitu dia mendukung gitu, bupatinya ke rumah gitu tuh dulu gitu. Nah setelah itu pas dukung itu dia berhasil. Terus gini, si bupatinya yang didukung berhasil itu gini, kalau bilang suami saya itu suami saya itu kan Haji Muhammad Asy'ari ya gitu. Ji, kalau di desa itu bilang gitu kan. Iya. Ji, apa itu istrinya disuruh apa itu Ikut nyalon gabung. DPR gitu biar kursinya itu banyak gitu loh, katanya apa bupatinya itu. Oh iya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa gitu. Pada waktu itu saya nyalon di salah satu partai tertentu, bukan Nasdem. Iya. Bukan Nasdem. Pertama kalinya itu ya, Bu ya. Ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa istri saya dicalonkan gitu ya. Setelah itu mau penentuan nomor, suami saya tanya, Pak dikasih nomor berapa istri saya gitu. Itu Ji tak kasih nomor 2. Loh kenapa nggak dikasih nomor 1 gitu katanya. Loh Ji itu soalnya apa itu yang nomor 1 itu harus incumbent yang sudah jadi. Ini nomor 2 aja melalui persetujuan seluruhnya ini di partai gitu. Ya sudah, kalau apa itu istri saya nggak dikasih nomor 1, saya membuat surat pengunduran diri. Saya menghendaki istri saya dikasih nomor 1. Sebab saya kasih jaminan istri saya pasti jadi. Minta suara berapa saya carikan. Itu suami saya. Namanya istri ya dibela-belain mungkin gitu ya. Gitu. Akhirnya apa itu surat mengundurkan diri. Oh, sempat itu berarti. Iya. Karena nggak dapat nomor 1. Tapi sebelumnya kan saya basicnya memang guru, terus jadi ibu rumah tangga ya kan. Saya itu kan gini, saya nggak mau, saya gitu. Saya sudah lama nggak ke situ-situ, saya gitu, enggak lah, saya gitu. Sudah lama, kamu sudah waktunya turun gunung, gitu dia itu. Pengertian berarti ya. Dipaksa Bapak saya itu pengertian sebenarnya berarti. saya yang menolak untuk jadi politisi itu gitu loh. Saya sudah sudah enak sama di ibu rumah tangga gitu ya. Nonton TV, rebahan, Lihat film kan. gitu ya. Kerjaan saya itu dulu seperti itu. Nah katanya gitu, sudahlah kamu sudah waktunya turun gunung, topomu wis mari gitu. Aku sing ngijini katanya bapaknya itu gitu. Akhirnya oh ini spesial ya, semua bisa terceritakan di sini.
Jarang saya mau cerita kayak gini loh, gitu ya. Terus akhirnya saya yang ngejini, kamu harus turun gitu ya. Akhirnya gitu. Nah pada waktu itu dia minta nomor 1, nah dikasih nomor 1, dia itu sudah aku nggak nyalon saya gitu. Ya sudah gitu. Begitu dengar istrinya Pak Haji Muhammad Asy'ari ini mau jadi DPR gitu, dicalonkan jadi DPR, terus sekarang mengundurkan diri dari partai itu, banyak yang ngelamar itu dari partai ini gitu, berusaha untuk saya dicalonkan di partainya gitu ya. Ditarik lah. Itu masih diam aja suami saya itu, di lobby gini loh. Pada waktu itu Partai Nasdem ini DPD-nya pada waktu itu Pak Joko almarhum ya, sudah meninggal. Nah, dia tuh ngelobi suami saya. Kebetulan Pak Joko itu dulu itu satu travel pas naik haji. Ketika itu pas tawaf di sana itu kan pakai sandal jepit ya. Iya. Pas mau tawaf kesusu suami saya itu nyopot sandal jepitnya patah, dia tuh keceklok gitu loh, kakinya itu keceklok, terkilir itu dipijitin sama Pak Joko itu sampai sembuh, sampai bisa jalan lagi. Nah dia itu mengingatkan di situ gitu loh, nggak ingat Haji waktu dulu, dia dengan prolog seperti itu. Terus akhirnya suami saya memberikan, sudah saya kasih nomor 1 di Nasdem katanya gitu. Nggak usah macam-macam, besok sekretaris saya ke situ langsung tanda tangan aja itu ya. Seperti itu ya suami saya ya, apalagi mungkin ini sudah jodoh kamu di Partai Nasdem gitu. Asal mulanya seperti itu tambah itu antusias dia, gini wes sudah nggak usah pakai buat baliho, nggak usah ini itu, saya yang buat baliho katanya gitu. Ketika baliho langsung ketika balihonya diantar ke rumah, dilihat sama suami saya, loh bojoku ayo ki baliho kok elek rembes katanya gitu. Kan dibilangin cantik aslinya Bu. Katanya akhirnya dia mulai dia bekerja buat baliho, terus di lapangan itu di kontak semua teman-temannya gitu. Saya kan memang asli orang rumahan dulu. Jadi memang bapak itu orang lapangan, banyak kenalannya, banyak sosialisasi sama ini itu gitu ya. Terus akhirnya disitulah saya mulai di karir politik saya itu di situ. Nah, itu sedikit cuplikan dari cerita sosok seorang Ibu Siti Salamah. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi guru, ibu rumah tangga, sekarang terjun ke politik sampai sekarang ya Bu ya. Sehat-sehat ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong, saya tertarik pada waktu Ibu ngajar, mentalnya anak dulu dengan sekarang kan pasti beda. Bedanya apa Bu sekarang Bu? Berbeda cara mendidik. Itu sangat berpengaruh di mental anak. Ya kan? Kalau dulu itu memang anak itu penurut sekali. Tidak ada orang itu. Kalau sekarang di zaman kayak dulu nggak bisa. Anak-anak itu sudah pintar. Ponsel sudah seperti itu ya kan. Digital sudah seperti itu ya kan. Jadi harusnya mereka itu dinasehati sama orang tua. Kadang dia yang menasehati. Tapi kita dengarkan juga, ya kan? Karena kita ini orang zaman dulu perlu masukan-masukan untuk anak-anak yang sekarang. Pemikirannya itu seperti apa, ya kan? Kemajuannya itu seperti apa, sejauh mana. Sangat berpengaruh sekali pendidikan. Jadi mentally anak-anak dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu kalau anak sekarang itu lebih berani, lebih emosional, ya kan? Karena mereka itu sudah dari segi makanan sudah sangat bergizi, ya kan? Dari segi sosialisasi mereka itu sudah gampang bersosialisasi. Internet sudah di mana-mana, ya kan? Seperti itu bedanya. Nah, itu ngomongin soal. Makanya saya ada kata-kata mengatakan itu Mbak Rara ya, saya potong maaf ya. Enggak apa-apa Bu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya, itu betul sekali.
Berarti itu pada zaman dulu sama sekarang memang beda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Sesuai dengan tema kita kali ini kan membahas mentalnya. Betul Ya. sekali. Sesuai dengan bidangnya Komisi E, ya Ya, kan? Bidang kesehatan mental Betul. anak muda Jawa Timur terkait tren, tekanan dan juga solusi. Karena kan kebetulan memang hari ini atau zaman sekarang itu kan kita hidup di zaman apa ya? Zaman era yang serba cepat, seperti informasi mengalir cepat, kemudian ekspektasinya semakin tinggi, semakin kita bermain media sosial itu kan ekspektasi kita kan semakin tinggi juga. Betul. Membandingkan diri kita dengan yang lain kita bawa motor, yang lain bawa mobil, aduh kok enak ya bawa mobil, kok begini Betul, begitu. betul. Akhirnya depresi sendiri, Betul. marah-marah sendiri, Betul, stres sendiri, kan nggak Betul, jelas ya. Itu realitanya. Realita itu memang loh ya. Kita melihat ekspektasi dengan kehidupan realita kan orang lain beda. itu akhirnya membandingkan diri kita, kok enak ya pekerjaan orang itu, padahal kita nggak ngerti di balik layarnya mereka ini seperti apa, kan banyak yang seperti itu Enaknya ya, Bu, orang ya. dipandang orang. Betul, nggak Padahal enak ruwetnya sama. Ruwetnya sama, Ruwetnya sama, cuman nggak sama. ditunjukkan Iya. gitu. Nah, terus juga banyak anak muda di Jawa Timur ini yang mungkin saya sendiri atau mungkin teman-teman lainnya sendiri yang diam-diam juga sedang berjuang gitu kan, entah itu cemas, stres, kehilangan arah, bahkan merasa tidak punya tempat untuk bercerita. Akhirnya mereka kemana-mana gitu kan. Nah, ini menurut Ibu Siti sendiri, bagaimana Komisi E melihat kondisi kesehatan mental anak muda yang ada di Jawa Timur saat ini? Apakah ada tren peningkatan kasus atau laporan terkait isu ini, Bu? Peningkatan kasus itu Tinggi ya sekarang tinggi ya? sekali, ya kan? Karena di zaman ini menuntut orang itu serba bekerja keras. Serba hedon juga nggak sih, Bu? Aduh. Kayak anak zaman sekarang itu kayak harus beli ini, temennya pakai iPhone semua. Jadi Temennya punya ini semua. Padahal ya kita sama-sama pejuang. Jadi gini, apa dengan teknologi yang maju ini, dengan keadaan yang serba wah sekarang ini, itu sangat berpengaruh sekali pada psikologi manusia. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada sisi negatifnya itu banyak sekali pemuda kita yang stres ya. Dia tidak siap untuk di kehidupan yang di era seperti ini. Betul. Banyak stres ya kan. Itu terbukti sekali di Rumah Sakit Jiwa Menur. Ya, kalau kita itu kan di provinsi itu kan punya Rumah Sakit Jiwa Menur itu punya provinsi ya. Iya. Itu di Komisi E itu sering rapat kerja dengan mereka. Ya kan, mereka memaparkan itu ada peningkatan dari tahun ke tahun, bukan tambah menurun. Tambah semakin meningkat ini. Ya, terutama di pemudanya. Jadi mereka itu banyak kasus-kasus ya. Kasus-kasus yang mereka tidak kuat dengan kehidupan ini, memotong ya, istilah membuat jalan instan sendiri. Ya, dengan jalan instan sendiri sehingga terjadi kerusakan moral, ada hamil di luar nikah. Dan mereka keluarga tidak diterima, ya kan. Dalam keadaan hamil mereka terkatuk-katuk, stres, akhirnya ketemu sama petugas Rumah Sakit Jiwa Menur, diambil mereka itu. Ada pramugari, ya kan? Ada juga, Bu? Ada juga pramugari dari segala itu ya. Saya itu kalau ada tur lihat orang-orang gitu ya, ada. Berarti Jadi mereka itu pernah masuk ke iya, jadi menurnya itu. ada berapa tingkat ya, ada berapa tingkat, ada tingkat jiwanya itu yang sangat Ya, sangat stres. Iya, atau sangat stres sekali itu di ruangan tertutup. apa nggak tambah stres gitu, Bu, kalau tertutup banget? Soalnya kalau dikeluarkan membahayakan. Iya, marah-marah gitu ya, Bu. Bisa membunuh, bisa melukai temannya yang lain. Ada yang setengah stres ya mungkin ya, sudah agak sembuh katanya gitu, sudah agak sembuh. Mereka itu ya kadang kalau yang pramugari itu ya, yang pramugari itu dia sering bawa bedak, dadan gitu. Kalau ada mas-mas kayak Mas Cahyo kan ganteng ya. Halo Mas Cahyo. Mas Sony juga ganteng. Mas Cahyo di Komisi E juga itu ya. Kalau ada tuh Mas Cahyo itu ya, Langsung dia itu gini, hai Mas gitu, mau kemana gitu. Dia nggak membahayakan. Jadi kita itu sudah dilepas di depan, duduk-duduk.
Kalau ada tamu salim gitu. Tahukah nggak aku? Tahu aku nggak gitu. Jadi dia bisa ngomong kayak bahasanya pramugari itu. Kalau Selamat ingat datang kadang pada cantik dia. seluruh tamu undangan. Ada yang hamil di 2 nikah sampai dia melahirkan di apa itu? Di sana, Bu. Di sana, terus apa itu diopeni ya, diopeni, dikasih fasilitas gitu ya. Anaknya kadang mereka itu stres, kenapa? Dia sudah punya masalah, ya keluarga tidak menerima, masyarakat tidak menerima, bahkan menyemooh, ya kan. Jadi ini apa itu kasus-kasus seperti itu kadang tercatat, kadang tidak, Iya. ya kan. Kadang mereka itu dari keluarga baik-baik itu ini masalah tabu. Tidak meskipun apa itu anaknya dalam keadaan hamil, jadi mereka itu tingkat stresnya itu ya sangat gitu ya, karena kehidupan ini sangat kejam sebenarnya, ya kan. Apalagi anak yang dalam keadaan stres yang harusnya dirangkul keluarga, diakui di masyarakat, ya kan. Malah Kecuali dijauhi. selebriti ya. Iya. Kalau orang biasa sih nggak ada yang memperhatikan. Betul. Ya, Kadang cuma malah orang-orang dijauhi. tertentu saja. Iya, dicas seperti ini, di ini kan. Nah, akhirnya mereka apa itu kadang kalau dari keluarga baik-baik justru tidak dibuka ini. Tidak dibuka. Karena Malah malu bikin mungkin stresnya ya. kali. Iya. Ini aib keluarga. Jangan sampai ada orang yang tahu. Anaknya lahir dimasukkan ke panti asuhan, tambah stres dia. Mana anakku kan gitu. Iya. Ya gitu. Meskipun setelah stres dia dititipkan di rumah sakit Menur. Terus kalau dia sakit dikasih tahu ya, Bu anaknya sakit apa ibu tidak jenguk? Udah meskipun meninggal saya jangan dikasih tahu. Astaga. Dia itu aib keluarga. Jadi dia tuh cerita, yang sudah sembuh itu cerita ke kita pas nangis dia itu. Ya kita ikut nangis, namanya jiwa keibuannya langsung bangkit ya. Tak rangkul gitu ya, udah istighfar ya gitu. Kamu yang terima atas takdir Allah. Gitu. Kita itu kan kehidupan seperti wayang. Kita tidak menginginkan hal-hal buruk itu tidak ingin ya kan. Tapi memang jalannya seperti wayang gitu ya. Iya. Kita harus menjalani. Kita hanya diberi keleluasaan untuk berusaha. Seperti itu, Mbak Rara. Ini kalau ngomongin soal banyaknya atau peningkatan depresi apalagi benar. anak-anak muda gitu Ya. kan yang ada di Jawa Timur, itu sebenarnya faktor utama menurut dari Ibu sendiri yang sudah pernah ditemuin atau yang sudah yang ada di Rumah Sakit Jiwa Menur itu sebenarnya dari mana sih, Bu? Berasal dari sekolah kah, ekonomi kah, atau mungkin keluarga atau media sosial sebenarnya rata-rata? Paling apa banyak, ya? paling banyak. Apa itu Penyebabnya namanya? itu. Bukan. Lingkungan ya. Terus apa itu namanya? Apa berteman itu apa namanya itu? Sosialita. Iya, mereka itu Sosial. apa ya? Saya bilang apa ya itu ya? Apa itu, Bu? Jadi mereka itu bertemannya itu harus bisa memilih Satu dan circle memilah. gitu. Iya, Memilih dan memilah itu. Heeh. Kita sebagai orang tua itu kadang kan kalau punya anak yang sudah dewasa, anak saya yang nomor 2 itu kan masih kuliah semester 3 ya kan. Iya, itu Anak saya yang masih terakhir itu ya. mencari jati dirinya Iya gitu. gitu. Mama itu kok suka telepon aku itu nggak percaya gitu. Anak saya itu gitu. Saya bilang gitu. Mas sudah besar, Mama tahu itu, gitu ya. Oke, kalau Mama ganggu nelpon nggak apa-apa, Mama nggak nelpon. Mama percaya sama Mas, gitu ya. Tapi Mas harus harus bisa memanajemeni dirinya sendiri. Kapan waktu berhenti, kapan harus tidak, kapan harus menolak, harus bisa. Yang penting kalau jadi orang tua itu dipesankan sama anaknya gitu, kamu harus pandai-pandai memilih dan memilah. Memilih teman dan memilah mana teman-temanmu yang bisa kamu ajak untuk berteman. Sebab pengaruh loh itu. Iya. Paling besar ya Teman pengaruhnya, itu Bu, ya. seperti virus, ya kan? Teman itu seperti virus, Betul. apalagi satu circle. Iya. Itu saling mempengaruhi, gitu ya. Kalau katanya apa itu orang tua saya gitu dulu gitu bilang kalau berteman itu harus bisa memilih dan memilah. Kata orang tua saya itu tak turunkan ke anak. Kamu berteman sama orang jualan minyak wangi, kamu ikut wangi. betul. Kamu berteman sama orang apa itu jualan ikan ya kamu jadi amis, gitu loh. Seperti itu. Jadi kamu harus bisa memanajemeni diri kamu sendiri. Nak, Mama nggak telepon lagi, cuma Mama kangen sama kamu. Saya bilang Sebenarnya gitu. itu kangen. Kangen. Kadang sampai nangis saya gitu itu Di mana kuliahnya, di UNER juga? di UC. Oh,
Oh ya, tambah jauh. Pantes aja kan. Kalau anak yang perempuan itu dulu di keturunan UNER ini. UNER. Iya, Oh. sekarang. Berarti pembentukan metal itu sangat dipengaruhi oleh keluarga. Betul. Nomor satu memang Benar itu Mas Soni. apa Betul, ya? Ibu, ya. Tombaknya Betul, Mas ya Soni. di keluarga sih. Iya. Tapi juga lingkungan loh. Iya. Lingkungan. Kadang gini ya. Anak kita berangkat dari keluarga baik-baik ya. Udah kita manajemen nih agama, Iya. pendidikan, akhlak ini. Tiba-tiba dia ketemu sama temennya, itu bisa Kebawa. merubah loh. Iya, betul. Apalagi usia rentan seperti ini kuliah masih semester 3, usia 17, 18, 19, 20, masih cari jati diri Iya, katanya gitu ya. Mereka lebih banyak mencoba, mereka pingin tahu Pingin gitu tahu. itu yang berbahaya. Kalau imannya Gitu kurang loh. kuat ya, Nah, aduh, itu. ikut-ikutan malah. Malah kalau nggak sama temennya tuh dibully. Iya, kayak, nggak gaul kamu. Nggak keren kamu. Iya ini. betul. Itu loh, mau rekreasi kok ambil keluarga. Gitu loh. Ayo sama kita kemana? Dikompor-komporin malah. Iya. Kalau ke mana, ke Bali gitu ya. Ma, aku mau ke Bali. Iya, hati-hati ya gitu. Mama kalau video call jangan marah ya gitu. Gitu. Jadi iya gitu. Soalnya mama kangen, pengen tahu Mas Tapi di mana Kalau gitu. teman-temannya tuh, anak mama kamu pasti gitu. Pastinya gitu. Iya kan kita Akhirnya- lahir dari mama. Mamamu kalau telepon nanti kamu tak gitu kan gitu. Iya, betul. Iya digitukan dia itu. Nggak apa-apa mamanya kangen gitu. Jadi gitu kalau nggak sama mereka, kamu nggak keren, nggak merokok gitu. Kamu nggak keren, nggak nyoba ini gitu. Lah lihat cobanya apa nih? Berarti faktor yang kebanyakan terjadi di daerah Jawa Timur adalah faktor lingkungan ya, Ya, yang lingkungan. membuat mereka ini menjadi depresi karena Betul. apa ya, maksudnya Dari keluarga juga. dari keluarga ya. juga. Oke, kalau ngomongin soal banyaknya yang ada di Jawa Timur, Bu Siti, sebenarnya bagian mana sih yang paling rawan, di perkotaan kah, di pinggiran kah, atau di pedesaan yang Kalau- banyak depresinya ini? Iya, makasih Mbak Rara. Kalau di daerah saya itu, yang rawan itu di pedesaan. Mereka tuh SDM-nya menengah ke bawah, ya kan? Mereka itu ada di kampung saya. Itu namanya dulu, zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang sudah itu. Saya ceritakan zaman dulu. Itu di Desa Rembang. Tahu Desa Rembang ya? Yang arah ke Jember itu ya. Bu? Bukan. Jadi Bangil masuk ke selatan. Di situ tempatnya mangga mangga alpukat. Alpukat. Nah, juga tempatnya ini dulu itu kalau di sana memang ada tekanan ekonomi ya kan gitu. Jadi sana itu tempatnya menikah, tempatnya kawin. Kok bisa, Bu? Jadi mereka itu anak-anak itu sudah lulus SD, lulus SMP itu tidak sekolah. Oh, langsung menikah. Jadi mereka itu kadang dikawin 2, dikawin 3 atau dikawin 4 dengan mahar mesin jahit saja. Tapi sekarang kan sudah kita sosialisasi, akhirnya berkurang itu ya, kita seperti itu. kasih banyak kegiatan, ya kan? Ada kegiatan UMKM, Iya. gimana cara mengemas mangga itu supaya dilirik oleh orang-orang kota. Orang kota lebih cenderung beli mangga kita gitu. Terus anak-anaknya juga dikasih edukasi, keterampilan. Mereka kan juga banyak bertani di bunga sedap malam, supaya bunga sedap malamnya itu dibeli sama Bali. Iya. Ya itu kan sudah langka bunga sedap malam itu, mekarnya itu di malam hari Iya. dan baunya wangi. Iya, jarang sih, Bu, Jadi sekarang dikatakan bunga sedap malam gitu. Nah itu bagaimana itu setiap ke Batam mesti saya ada raker di Batam komisi gitu mesti saya perkenalkan itu daerah saya mangga alpukat sama sedap malam itu ya. Kenapa kita kok kalah gitu ya sama Yang lain. bunga krisan gitu ya. Kita punya di Jawa itu punya perkebunan bunga sedap malam loh, saya bilang gitu. Ya, saya teruskan tadi ya. Jadi zaman dulu itu ada di sana itu tempatnya kawin. Jadi anaknya boleh dipersilahkan dikawin sampai istri nomor 4, nomor 3, nomor 2. Ini kenyataan loh. Itu di suatu tempat Jangan itu di-skip aja. ini ya. Iya, iya. Ini sejarah loh ini. Iya, iya, iya. Bener ada Bu itu. Benar Berarti itu itu ada. suatu- Tapi sekarang sudah tidak nggak ada. Sudah banyak diedukasi ya sama kita perempuan. Kita kan malu punya daerah Bangil sebelah sana Rembang itu.
Oh, itu ada ada tempatnya kawin ya Bu? Gitu mesti saya Iya. ditanya gitu. Sekarang sudah nggak ada, saya bilang gitu. Saya ingat cerita kalau pas ada daerah sana yang daerah kawin kontrak, kalau istilah nyebutnya apakah ya juga itu Bu? Kalau di desa ini enggak Nggak ada. pingin, enggak dengar kawin kontrak, kawin siri. Oh, Kawin siri. temenan. Iya, jadi kawin siri itu. Iya, yang tanpa Iya, iya itu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Pernah dengar sih Bu itu. Iya, tadi kasihan kan mereka tuh kadang umurnya masih muda ya, belum siap untuk menikah. Jadi apa itu alat produk apa di kandungannya, reproduksinya di kandungannya itu kan belum siap. Kadang umur 12 tahun, 13 tahun belum mens ya. masih kecil. Nah itu. Tapi sekarang sudah nggak ada, alhamdulillah. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Berarti yang paling banyak di area perdesaan kalau Iya, di dapilnya Ibu sendiri. iya di dapil saya itu gitu. Kalau ngomongin soal tren kenaikan pasien yang ada di Rumah Sakit Jiwa Menur Iya. ini Bu, sebenarnya apa aja sih kalau yang tadi Ibu sebutkan kan ada pramugari, Iya. kemudian ada Kebanyakan anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Kalau yang tua-tua itu ada juga yang stres karena nggak jadi dewan ada. itu seriusan ada Bu berarti? Seriusan ada. Kan di berita ada sih, cuman Ada. saya masih Beneran kok itu, bisa gitu? beneran. Berarti sebenarnya kalau stres itu tidak menjamin ya Bu ya tentang perekonomiannya, dari keluarga yang baik, dari keluarga yang ya maksudnya kayak yang kaya gitu tidak menjamin ya. Tidak Semua menjamin, semua bisa stres. bisa stres. Dalam keadaan apa itu, sebab mereka itu saya kira belum siap ya, belum siap di era kehidupan seperti ini. Mereka kadang apa ya kurang didikan agama. Iya. Oh, Bukan ada didikan- juga ternyata. Iya, jadi ya seperti itu memang kita harus pendekatannya pendekatan agama. Ya orang-orang gitu tuh kadang diajak ngaji ya kadang enggak loh. Iya, iya. Iya. Berarti Jadi mereka banyak peningkatan berarti anak-anak muda itu Bu, di tingkat stresnya itu, ya kan? Nah, Nama, kalau ngomongin mental Bu, ini kan kalau mental itu kan faktornya ada banyak ya, entah itu dari lingkungan, kemudian sekolah, ekonomi dan Betul. lain-lain. Kalau ngomongin soal tren kecanduan games atau mungkin internet kan banyak sekali juga generasi muda ini yang suka main game, tidak kenal waktu, Betul. malam-malam waktunya tidur tapi Betul. dibuat Betul. game, kemudian pornografi juga, Iya. itu kan biasanya sampai apa ya terbawa-bawa gitu kan Bu. Yang namanya handphone itu kan pasti sekali lihat akhirnya kecanduan lagi. Nah ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap mental anak muda dari tren-tren kecanduan games, kemudian internet dan juga pornografi? itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Itu apa itu untuk gadget itu bisa membuat stres dan gila itu. Ada itu. ada juga Bu. memang. Ada yang gila itu sampai ngamuk-ngamuk gitu dia itu. Cuman gara-gara handphone aja. Iya, gara-gara handphone dan itu tidak bisa dihentikan. Dan harus dibawa ke psikolog. Harus diterapi. Bahaya berarti handphone ya Bu ya. Iya, Sampai bahaya diterapi loh. sekali loh. Iya. Timbulnya kejahatan apa itu kan dari HP juga. Iya. Orang meniru bagaimana cara merampok yang baik dan dapat kan gitu ya. Merampok mana ada yang baik. Bisa dapat gitu maksudnya. Ada yang baik kok Bu Sistemnya. merampok satu. Apa? Merampok hati. Mama ada tutorialnya. Coba cek tutorial merampok yang baik. Kan merampok hatinya ibu Bukan misalnya. maksudnya ada apa sistem ya, sistem cara merampok gitu ya, merampok gini gitu kan. Dari HP itu bisa meningkatkan tingkat kriminalitas yang cukup signifikan. Betul. Nah ini Bu, yang kayak yang kita ketahui ya, seperti teman-teman saya itu banyak sekali yang sebenarnya itu stres, depresi, tapi mereka ini malu untuk berbicara ke orang lain, malu untuk bercerita. Kalau semakin dipendam itu kan Semakin stres. semakin stres. Nah ini solusinya bagaimana? Harus banyak punya kegiatan. Punya ya banyak kegiatannya Ya, ya. banyak kegiatan. Jadi supaya dia tidak stuck di situ saja. Kadang kan Memikirkan masalahnya saja. kadang Berdiri kan sendiri untuk masalahnya.
padahal masalahnya bisa diselesaikan. Padahal bisa diselesaikan. Semua masalah Setiap masalah bisa. itu bisa terselesaikan. Dan punya solusi. Ada solusinya. Karena kan beberapa teman saya sendiri itu banyak sekali yang sebenarnya dia itu rapuh, depresi, tapi takut ketika curhat itu takut dianggap kayak lemah. Gitu aja kamu udah stres. Akhirnya adu nasib kan. Maksudnya aku lo lebih gini, lebih gitu, tapi nggak sesetres kamu gini. Itu kan jadinya semakin walah, tiwas curhat kok nggak ada solusinya kayak gitu. Nah, peran dari keluarga sendiri bagaimana Bu untuk menanggapi anak-anak muda? Kan harusnya keluarga ini sebagai ujung tombaknya mereka ini kan. Tapi kenapa kok sampai ada yang lolos sampai bisa masuk ke rumah sakit jiwa itu tadi? Iya, mereka itu gengsi ya. Gengsi? Ya gengsi. Kalau rumah tangganya itu kena aib. Sudah biasa dihormati orang. Yang namanya musibah itu kan macam-macam toh. Iya. Musibah itu selalu ada selama orang itu hidup. Baru kalau meninggal itu tidak ada musibah. Ya kan mereka belum siap untuk menerima. Belum siap di kehidupan yang sekarang ini. Jadinya seperti itu. Akhirnya keluarga yang harusnya jadi ujung tombak malah jadi musuh. Malah jadi trauma yang sangat dalam buat buat si korban yang stres itu tadi. Ya kan? Makanya kita itu jangan membasik keluarga ini ujung tombak. Keluarga ini melindungi saya. Kita harus kita harus juga mandiri untuk di psikologi kita juga ya kan. Jadi kalau kita kalau saya itu kembali ke orang tua saya. Jadi orang tua saya itu bukan mengajari saya egois, tapi mengajari saya untuk mandiri dalam psikologi juga. Karena dia tahu ke depannya ini pasti lebih daripada yang sekarang. Lebih jahat lagi ya. Jadi dia gini, kalau kamu curhat itu sama Allah, sama Tuhan. Orang tuamu ini sebentar lagi akan meninggal. Abamu, umimu meninggal. Suamimu yang kamu timpa setiap hari, itu ya, yang kamu keloni setiap hari itu juga belum tentu. Suatu saat juga meninggal. Suatu saat juga kalau stroke juga nggak bisa apa-apa. Kalau kamu curhat sama temanmu, kalau temanmu masih baik, kamu masih selamat. Tapi kalau sudah nggak baik, kalau sudah nggak baik temanmu, ya udah, kamu akan diumbar-umbar nanti kejelekanmu. Aibnya dibuka. Iya, jadi curhat yang baik itu kemana nak? Ke Allah. Sekali lagi basic agama, basic basic mental kita itu di situ. Itu. Jadi gini, jadi kamu jangan bergantung kepada manusia. Itu akan bikin kamu kecewa. Kamu harus bergantung kepada Allah. Kamu nanti sendirian, juga mempertanggungjawabkan di akhirat sendirian. Jadi kamu harus mampu memanajemen diri kamu sendiri. Nah itu saya terapkan kepada kepada anak-anak saya, kepada Gen Z, kepada siapapun yang bertemu kepada saya. Gitu ya kan. Ini kan cuma termasuk ladang amal ya kan. Betul, amal tidak karena harus uang ya kan. Iya. Ilmu yang bermanfaat. Iya, ilmu yang bermanfaat. Itu kan ilmu. Sampai kita meninggal nanti itu kan masih terekam di otak kita gitu kan ya Bu ya. Jadi gitu. Ada di Mali ceramah agama. Ya nggak apa-apa sih, karena kan pasti beda mental anak-anak dulu dengan sekarang. Adanya ibu kan yang lebih menguasai kan, siapa tahu. Nggak menguasai, saya itu masih harus banyak belajar. Tapi memang benar sih, anak dulu sama sekarang itu beda. Kalau sekarang stres dikit larinya udah negatif. Nyoba pil-pil itulah supaya meredamnya itu lebih cepat gitu kan. Kalau yang dulu kan udah nggak paham masalah-masalah. Semakin era sekarang itu kan banyak sekali ya Bu ya. Komunitas itu juga. Komunitas itu harus
kita harus bisa memilih dan memilah ya. Kadang anak-anak gitu lah, aku sama ini karena sefrekuensi. Ya, se-circle. Gitu iya. kan. Masih sering kaget. Iya. Istilahnya FOMO. Iya, seperti itu bahasa kerennya. Iya, kaget. Jadi solusi dari Ibu sendiri berarti memang harus sering-sering komunikasi ya Bu ya, antara orang tua dan anak juga. Harus Kalau itu. anak ini lagi ada masalah, sering-sering diajak curhat, komunikasi. gitu. Karena kalau ditinggal sendirian, kita sebagai orang tua kayak, ya salah urusanmu, nggak bakal direken. Ini bisa-bisa mengarahnya bisa ke depresi itu kan Bu, nggak ada tempat curhatnya. Pesan terakhir mungkin Bu yang akan disampaikan Ibu kepada orang tua di sini atau mungkin para generasi muda, Gen Z dan juga milenial supaya mereka ini yang lebih menguatkan punya mental. betul, yang punya masalah pribadi, punya ya namanya semua orang itu ada ujiannya masing-masing ya, tapi jangan sampai stres gitu kan. Monggo mungkin bisa disampaikan ke teman-teman penonton dari podcast Kios Koran. Roda itu kan berputar. Betul nggak? Kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Kadang di samping, kadang di kiri. Iya. Monggo disampaikan. Jadi gini, untuk orang tua fokus pada anak, mendidik anak ya, fokus. Ada kata-kata yang baik sama sampai sekarang saya masih pegang dan saya bawa kemana-mana, saya komunikasikan kemana-mana juga. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Cara mendidik anak sangat berbeda sekali zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi ayo kita rangkul anak kita, ayo kita bikin anak kita untuk menjadi generasi yang hebat versi orang tua masing-masing. Silakan untuk mendidik anaknya dengan versi yang Anda sukai menurut ibu dan bapak, tapi jadikan anak ini versi yang sukses yang baik. Amin, luar biasa. Terima kasih Ibu Siti Salama untuk ilmu yang bermanfaat hari ini. Kita dapat ilmu lagi ya dari kemarin dapat ilmu terus dari Ibu gitu. Nanti kapan-kapan kita curhat-curhat lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Mbak Rara, terima kasih Mas Sony. Iya, pituah Mas-mas yang betul lain. sekali. Kayak ceramah ya. Iya, tapi mengena banget kok. Mengena Bu. Saya ini bicara tentang apa yang saya alami. Iya. Saya tidak mau berbicara yang tidak saya alami. Saya takut. Iya. Takut nanti mengarang nanti. Iya. Betul. Nah, kalau ini kan memang Sesuai nyata, realita. Sesuai realita. Wah, keren Jangan banget. hanya ekspektasi tadi. Iya, betul. Tapi sesuai realita. Mas Sony tambah manis ya. Habis minum gula soalnya tadi gitu, Bu. Ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Siti Salama selaku anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang saat ini sudah ngobrol santai di podcast Kios Koran. Matur sembah nuwun Ibu. Terima kasih, Mbak Nanti Rara. pulangnya hati-hati ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, kalau gitu ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya. Bye bye.